Halo, jumpa kembali di tutorial SIPDA, Sistem Pembelajaran Daring Universitas Negeri Medan. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana memeriksa tugas assignment menggunakan metode marking guide. Penggunaan penilaian menggunakan marking guide merupakan metode penilaian dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu dengan batas nilai maksimum pada setiap kriteria yang telah ditetapkan. Cara untuk melakukan penilaian marking guide yaitu: pertama, tentukan tugas mana yang ingin dinilai dengan marking guide. Contoh pada tutorial ini ada di pertemuan 6, lalu diklik. Nah, di sini sudah ada satu tugas yang masuk. Ya, dari 6 kelompok ada satu kelompok yang sudah mengirim tugas. Lalu untuk membuat penilaian marking guide, pertama-tama kita klik di bagian tindakan dulu yang di sebelah kanan. Lalu klik penilaian lanjut. Nah, di bagian ubah metode penilaian aktif, yang sebelumnya penilaian langsung sederhana, kita pilih marking guide. Nah, di sini kita harus mengisi penilaian atau kriteria yang ingin dilakukan terhadap tugas tersebut. Ya, ini sudah ada sebelumnya, saya hapus dulu. Kita buat dari 0. Ya, pertama-tama kita klik define new. Oke, baru penilaian apa yang ingin dibuat, beri nama, misalnya penilaian paper. Lalu pada bagian kriteria ini kita isi, misalnya pada bagian deskripsi diisi, contoh saja ini template misalnya. Untuk deskripsinya misalnya penulisan sesuai template. Oh, pada bagian kriteria di sini, ini yang template ya. Lalu pada bagian description for student diisi deskripsinya. Lalu pada description for markers diisi tentang deskripsi kriterianya yang akan dinilai, misalnya margin, paragraf, referensi, style, ya style referensi maksudnya, style font, dan lain-lain. Maksimum skornya misalnya 25. Jika ada kriteria lain, ditambahkan di sini, klik add criterion, misalnya referensi. Deskripsinya penggunaan referensi dalam naskah tugas. Deskripsi misalnya referensi utama, referensi pendukung, jurnal, buku, dan lain-lain, dengan maksimum skor 25 misalnya. Kemudian apalagi, misalnya keterbacaan, dengan deskripsinya misalnya naskah mudah dibaca dan dipahami. Description for markersnya misalnya terdapat satu ide utama dalam satu paragraf, kemudian keterhubungan antar paragraf misalnya, dan lain-lain, dengan nilai 25. Lalu apalagi, misalnya kesesuaian naskah dengan topik. Description for studentnya naskah yang ditulis sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Misalnya description for markersnya langsung ke topik-topiknya, misalnya sel hewan, sel tumbuhan, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, ini topik yang harus ada di dalam naskah misalnya, dan lain-lain.
Lalu di bagian maksimum skor kita buat 25. Lalu setelah semua marking guide-nya dibuat, kita lihat di setiap skor ini ada 25, maksimum skor harus 100. Jadi kalau tidak 100 misalnya, maka nanti sistem akan menilai secara otomatis ya. Misalnya nilai maksimum yang dihitung total hanya 90, maka nilainya nanti jadinya jumlah skor yang dihasilkan per 90 dikali 100, maka itu akan dihitung otomatis oleh sistem. Kemudian di bagian ini komentar secara umum, misalnya naskah yang tulis sudah cukup baik. Lalu kita tambah lagi naskah yang ditulis sudah sangat baik. Misalnya lagi naskah yang ditulis perlu diperbaiki. Setelah semua diisi, nanti komentarnya bisa kita pilih secara otomatis. Setelah itu kita klik Save Marking Guide and make it ready. Kita klik. Nah, dia sudah masuk ya. Setelah itu kita kembali lagi ke tugas tadi, ke assignment. Oke, kembali lagi ke latihan, lalu klik di pertemuan 6. Nah, ketika saya mau menilai ya, klik view all submission. Lalu ini ada kelompok 6 yang sudah mengumpulkan, saya klik nilai. Nah, ketika saya sudah klik nilai, maka di bagian penilaian sudah muncul ya sistem penilaian yang tadi sudah ditetapkan. Nah, misalnya di bagian template nilai maksimum 25 ya. Setelah kita baca naskahnya, naskah tugasnya, lalu kita beri nilai, misalnya untuk bagian template nilainya 20 ya. Kita mau masukin kriteria di bagian template, kita klik insert, kita pilih pada bagian ini sudah sangat baik ya, cukup baik pada penilaian template misalnya. Kemudian ini 25, ini dia bisa 23 misalnya, sudah sangat baik. Kita buat sudah sangat baik misalnya. Kemudian di bagian ini kita isi keterbacaan, ini 20, berarti ini misalnya perlu cukup baik ya. Kemudian kesesuaian naskah dengan topik, misalnya 16, lalu perlu diperbaiki. Lalu setelah itu semua kita bisa memberikan penilaian umum di bagian komentar umpan balik ya. Setelah itu kita klik simpan perubahan. Setelah klik simpan perubahan, maka sistem akan menilai secara otomatis nih. Nilai totalnya adalah 79. Jika kita lihat di bagian submissionnya, kita lihat di sini ya, di bagian nilainya sudah ada nilai 79 ya, melalui penilaian dengan sistem marking guide. Lalu kita lihat lagi ke bawah ya, semua kelompok 6 sudah mendapat nilai yang sama ya. Jadi cukup satu saja yang dinilai, nanti sistem akan memberi nilai itu kepada semua anggota kelompok. Nah, untuk kelompok lain kita tidak perlu membuat marking guide lagi. Artinya marking guide yang tadi pertama kita buat sudah akan digunakan untuk penilaian seluruh kelompok yang ada di dalam tugas ini. Jadi secara otomatis itu akan digunakan ya. Contoh kelompok 3 ini naskahnya belum masuk, tapi jika kita ingin memberi nilai misalnya, jadi sudah ada penilaian marking guide. Dan penilaian ini bisa dipakai berkali-kali, misalnya untuk tugas yang lain juga boleh. Nanti ada caranya untuk mengcopy marking guide yang sudah dibuat. Demikian tutorial kali ini, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih.